Perhatikan baik-baik, pria ini mengeluarkan kartu J. Mataku melihat bahwa dia akan mati. Tepat pada saat genting, Long Tu datang untuk menyelamatkan. Long Tu berpura-pura membantu pria itu membuka kartu. Lalu balikan saja kartunya. Tetapi ketika membalikkan kartu, itu berubah menjadi kartu as sekop selama 5 detik. Blackjack. Kelima orang itu mendapat 21 poin. Ini hasil imbang. Kamu juga sudah lelah. Biarkan saya yang ganti. Apakah kalian keberatan? Tidak masalah. Lebih baik bermain stud poker. Bermain sedikit lebih besar. Dewa kartu Long Tu melihat bahwa seseorang berani menimbulkan masalah di wilayahnya. Memutuskan untuk mengambil tindakan secara pribadi. Beri orang-orang ini pelajaran yang tidak mengenal langit dan bumi. Lem Ung berdiri untuk mengambil tanggung jawab membagikan kartu. Sesuai aturan, setiap orang bertaruh minimal 10.000 yuan. Giliran pertama selesai. Dewa kartu, saudara laki-laki itu mengambil kartu as. Menonton semua 2 kartu diam-diam. Dewa kartu, saudara telah melihat semua kartu menghadap ke bawah. Taruhan langsung tambah 10 R. Tampaknya tumpukan kartunya tidak sedikit. Tapi bagi Dewa kartu Long Tu, kartu punya kau apalagi saya juga gak takut. Angkat tangan tambah 10.000 lagi. Diikuti siaran kedua. Trio Tuahu memiliki sepasang K hitam. Perjudian adalah pertempuran psikologis. Tan Hu adalah seorang gipsi yang terampil. Tidak omong apa langsung ikut 10.000. Yang lain tidak mau kalah. Satu orang terus membuang 10.000. Ronde ketiga telah selesai dimainkan. Dewa kartu mendapatkan satu pasang kartu as, mulai dulu. Tapi dia bahkan tidak berpikir untuk langsung bertaruh 20.000. Long Tu dan yang lainnya mengikuti. Kemudian drama keempat dimainkan. Do Basuyan mengambil setumpuk terbesar dari 3 kartu 2. Senang karena mendapat kartu bagus. Dia bertaruh 50.000 yuan lagi. Yang langkah ini membuat takut Inggris dan AS. Dewa kartu Inggris pilih untuk tidak ikuti. Long Tu masih sangat tenang dan terus mengikuti 5.000 yuan. Tapi setelah melihat muka yang puas punya Do Basuyan, Long Tu tambah 50 Rp yuan lagi. Saat ini kunci untuk satu pihak menang adalah siapa yang punya kartu as. Basuyan membalik kartu sebelumnya, itu adalah 10 sekop. Tetapi setelah dia menggunakan trik, segera berubah menjadi kuartet 4 dan 2. Kuartal kedua. Oke, tidak bisa menghentikanmu. Long Tu sudah menemukan triknya. Karena ingin Basuyan tidak perhatikan, jadi sengaja melakukan itu. Ronde ini Long Tu kalah. Duel kedua dimulai. Kali ini, pemain Inggris dapat kartu yang bagus. Hanya melihat dia mengeluarkan sekop J, lalu pertaruhkan semua uang yang dimilikinya. Aliran Long Tu. Dia melihat kartu lawannya. Setelah melihat semua kartu, dia menduga mungkin dewa kartu orang Inggris yang dipegang saudara laki-laki itu adalah 2 sekop. Tapi dia tetap memilih all out. Teman-teman lelaki tua itu melihatnya. Langsung memilih untuk membuang, biarkan Long Tu dan pemain Inggris menghadapi pertempuran. Hasil kuartet panjang hanya memiliki 3 ki. Tentara 2 kartu sekop itu tentu saja ada di tangan pemain Inggris. Membentuk rangkaian kartu secara berurutan. Dewa kartu Inggris melihat Long Tu kalah darinya. Jadi sangat senang untuk mengatakan bahwa dewa kartu China ternyata hanya itu. Juga mengekspor kegilaan. Hari ini pasti harus memenangkan kasino Long Tu. Long Tu sangat tenang. Karena drama yang bagus baru saja dimulai. Kemudian datanglah konfrontasi ketiga. Long Tu menangkap es pertama. Dilakukan setelah menonton seluruh kartu. Dia mempertaruhkan semua uangnya. Membuat orang banyak lainnya sangat terkejut. Baru saja mulai bertaruh, apakah Anda bercanda saya? Saya tidak pernah kalah 3 kali berturut-turut saat berjudi, saya sangat percaya diri. Pemain asing merasa begitu percaya diri. Jadi angkat bicara ingatkan Long Tu. Poker ditemukan oleh orang asing.
Tapi tepat setelah itu, kedua kaki tangannya memilih menyerah. Dua pemain asing melihat itu jadi sangat marah, dan bilang mereka adalah pengecut. Ba Suyan mengatakan ini namanya pinter. Orang pinter adalah pemenang. Tapi bagaimana orang asing bisa mengerti? Jadi pertaruhkan semua uang. Dengan percaya diri bilang jika Long Tu menang kali ini, akan menghapus tanda kasino sendiri. Long Tu melihat mereka sombong. Jadi bilang jika dia menang kali ini, dua pemain ini harus tinggalkan pakaian mereka di sini. Orang ini sangat percaya diri. Tanpa ragu-ragu menyatakan bahwa jika dia kalah, dia akan menanggalkan pakaiannya. Keluar telanjang. Long Tu mendengar itu sangat puas. Memberitahu Lem Ung untuk bagi kartu. Orang bule kerja sama. Mulai serang Long Tu. Setelah selesai bagi kartu, pemain Amerika ingin melihat kartunya. Hasilnya hanya membalik kasekop. Dan pemain Inggris mendapat kartu kalip. Kemudian mereka menggunakan isyarat rahasia untuk berkomunikasi satu sama lain. Setelah mereka berdua setuju, Dewa Kartu Amerika memutuskan untuk menjatuhkan kartu dan tidak lagi mengikuti. Siapa sangka, ini adalah trik mereka yang terhormat. Manfaatkan kesempatan untuk bertukar kartu satu sama lain. Tapi mereka tidak tahu, Long Tu dengan mudah mematahkan gerakan ini. Memukul satu di atas meja. Gunakan gerakan kuda hitam untuk mendorong kartu menjauh. Ketika dua kartu dari dua orang barat akan saling bersentuhan, dihentikan oleh kartu dua kotak Long Tu. Pada saat ini, pemain Inggris dan Long Tu mengambil kartu menghadap ke atas. Keduanya sepasang S dan sepasang 6. Memutuskan siapa yang menang dan kalah ada di kartu terakhir ini. Kartu punya Long Tu lebih gede. Sesuai aturan, pemain Inggris membuka kartu terlebih dahulu. Dewa Kartu Inggris mengira dia memiliki inisiatif. Kemenangan tegas di tangan. Ketika Long Tu melihat itu, dia dengan ramah mengingatkannya untuk tidak terlalu percaya diri sehingga mengacau. Pemain Inggris balas Long Tu. Katakanlah dia memiliki kasekop terbesar di atas meja. Dan dengan sangat percaya diri membalik kartu terakhir. Pada akhirnya, kartu yang ditariknya adalah kartu 2. Dua orang langsung kaget. Long Tu ambil kesempatan ini untuk tertawa. Dan seperti itu, 4 orang yang mengaku sebagai master kasino kalah tatap muka. Dan 2 pemain asing dilucuti dari pakaiannya. Hanya pakai handuk dan melewati kasino Long Tu. Tidak punya muka lagi. Bos mereka Dong Kayetin tahu berita ini. Sangat marah. Semua tidak becus. 4 lawan 1 dan masih kalah. Kerja gimana sih? Melihat bahwa bawahannya semua diam, Dong Kayetin memutuskan untuk secara pribadi melawan kartu Dewa Cina. Dong Kayetin membuat janji bertemu dengan Long Tu di luar kota. Melihat kesombongannya, dia semakin marah. Long Tu, jangan berpikir memiliki beberapa kasino kecil sudah keren. Di mataku, kamu hanyalah seekor semut. Long Tu mengatakan kasinonya kecil. Tapi tidak menyangka Tuan Muda Dong memanggil 4 tuan untuk menantangnya. Kayetin melihat dia dimalukan sekali lagi. Langsung menyatakan perang. Long Tu. Orang-orang itu hanyalah orang-orang yang tidak berguna. Kau berani main dengan saya? Main sama kau. Jam 5 tempo hari, di Kasino Kaisar. Siap kalau mau. Baik, dan ada lagi. Harus membawa uang tunai 200.000. Bahkan jika kekurangan 1 koin, tidak berhak duduk di meja taruhan. Tidak masalah. Oke, jadi lusa, jam 5. Kasino Kaisar. Setelah mereka berdua menentukan waktu dan tempat, Dong Kayetin dengan sombong pergi. Ini sesuai pikiran Long Tu. Tujuannya adalah untuk mengklaim Shanghai dalam 7 hari. Tetapi kasino kecil yang baru saja dia menangkan belum menghasilkan banyak keuntungan. Mau uang 200.000. Harus menemukan orang terkaya di Shanghai. Itu Direktur Bank Pusat Internasional Shanghai. Sun Ziyu, di mata orang Shanghai, dia adalah uang.
Long Tu segera datang untuk menyapa. Tong Tudu pura-pura tidak tahu siapa Long Tu. Long Tu tidak mau banyak omong. Langsung to the point, saya mau pinjam 200.000. 200.000 di Shanghai, Anda bisa membeli gedung perkantoran terbaik. Tidakkah kamu tahu? Jika saya meminjam sedikit, mengapa saya harus cari Anda? Mengapa saya harus meminjamkan Anda? Long Tu tidak menjelaskan. Dan mengeluarkan setumpuk kartu dari sakunya. Balik beberapa baris dari tangan ke tangan. Setumpuk kartu menyebar menjadi bentuk kipas. Ini hanya lelucon. Yang terbaik adalah Long Tu menyebarkan setumpuk kartu di atas meja dalam barisan horizontal. Lalu ambil kartu pertama dan gesek ke atas. Geser sampai akhir. Kartu yang bisa diputar berulang kali di tangan Long Tu. Seperti riak-riak danau. Tudu melihat itu, wajah mau beku. Tong Tudu tahu Long Tu sangat hebat. Segera memutuskan untuk meminjamkan 200.000 yuan. Staf bank duduk menghitung uang tanpa henti. 200.000 yuan dengan cepat disiapkan. Dan Dong Kaye sedang minum dan bermain dengan perempuan. Tidak ada yang perhatikan ingatan Niep Kuong. Berpikir dengan berapa trik dia. Cukup untuk mengalahkan Long Tu. Hari H sudah tiba. Long Tu dengan pakaian yang rapi. Keduanya adalah master di dunia perjudian. Oleh karena itu, prestise sangat besar. Dong Kayetin ingin menunjukkan posisi teratasnya di Shanghai. Diundang secara khusus Do Tam, Presiden Asosiasi Industri Perak Shanghai. 4 perwakilan konsuler Inggris dan Amerika serta hakim kiri dan kanan. Setelah itu, Buco memperkenalkan kedua lawan itu. Pemilik kasino hebat, Long Tu dan Dong Kayegut, pemilik kasino kaisar. Permainan yang mereka pilih adalah stud. Tidak ada batas permainan dan batas waktu. Sampai salah satu pihak mundur. Setelah kedua belah pihak telah menegaskan kembali peraturan tersebut. Dealer mulai mengocok kartu. Ketika Dong Kayetin melihat bagian belakang kartu berwarna merah. Lalu berkata merah tidak cocok untuknya. Permintaan untuk mengubah ke kartu biru. Hakim harus melakukan apa yang dia minta. Ganti kartu menjadi kartu hijau. Waktu untuk memeriksa deck. Kayetin suruh Tuahu cek semua kartu. Tuahu juga pura-pura cek. Sudah oke. Pilih yang ini. Mengocok kartu. Long Tu, silahkan. Tidak perlu cek lagi. Bagi saya sama semua saja. Silahkan ambil kartu. Dong Kayetin ingin mengambil inisiatif. Ambil kartu putih. Menggunakan trik ini. Ketika kartu terbang ke depan Long Tu. Lalu terbang balik lagi. Penampilan luar biasa ini membuat semua orang terkesiap. Hanya Long Tu yang tidak mengagumi apapun. Setiap orang bertaruh 500, mulailah bermain. Setelah memainkan giliran pertama, Dong yang baik mendapat es dan K bibir. Lihat tangan kuartet naga, ada kartu 2. Pada saat yang sama, Kayetin merasa mendapat manfaat. Bahkan lebih sombong. Long Tu. Kartu 2 ini. Saya bilang bahwa 200.000 untuk melawan saya. Sekarang masing-masing dari kita bertaruh 500 yuan. Anda hanya memiliki sisa 199.500 yuan. Betul kan? Iya betul. Saya poker.